Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Saya Yumiliana Christine Wigustina sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi perdebatan pada kali ini, yaitu Dewan ini setuju bahwa ujian nasional ditiadakan. Sebelum saya menjelaskan dan menjabarkan mengapa kami sangat amat menyetujui mosi perdebatan pada kali ini, izinkan saya untuk jabarkan mengenai kata kunci dari mosi perdebatan pada kali ini, di mana ada dua kata kunci, yaitu ujian nasional dan ditiadakan. Ujian nasional adalah suatu sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan juga persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan. Kemudian ditiadakan di sini adalah menghapus, menghilangkan atau menghentikan sesuatu sehingga tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi. Kemudian mengapa topik ini sangat amat relevan dan penting untuk dibahas, yaitu karena kami rasa sangat amat bersesuaian dengan kasus yang marak terjadi di Indonesia, Dewan Juri terhormat, di mana selama ujian nasional ini diberlakukan, bahwasannya ujian nasional juga memiliki kritik, kontroversi, termasuk potensi tekanan tinggi pada siswa, ketidaksetaraan dalam persiapan ujian nasional dan fokus yang terlalu kuat pada pengetahuan pada keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam. Dewan Juri terhormat, di sini banyaknya siswa yang stres dan tertekan ketika mendekati ujian nasional, serta kemampuan para generasi penerus bangsa di Indonesia ini sangatlah beragam dan tidak dapat hanya kita ukur melalui ujian nasional semata. Kemudian memasuki latar belakang mengapa mosi ini dapat muncul, yaitu di mana bertahun-tahun ujian nasional menjadi tolak ukur standarisasi pendidikan di Indonesia. Artinya, UN atau ujian nasional sangat dibutuhkan untuk mengetahui ukuran kualitas pendidikan siswa-siswi dan kualitas pengajaran suatu sekolah. Ada beberapa kelebihan dari diadakannya ujian nasional ini, yaitu karena adanya resiko tidak lulus, dan oleh karena itulah yang menjadi motivasi dari siswa yang akan lebih giat belajar dalam menghadapi ujian nasional, dan guru akan lebih serius dalam mengajar. Kemudian juga adanya pemetaan mutu sekolah berdasarkan nilai ujian nasional pada tingkat daerah dan nasional, di mana nilai dari hasil ujian nasional ini juga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan pembelajaran. Namun, juga ada kekurangan dalam pelaksanaan ujian nasional ini, Dewan Juri terhormat, yaitu adanya tekanan yang cukup tinggi baik dari pihak sekolah, dinas maupun pemerintah daerah. Dan juga dalam pelaksanaan ujian nasional ini adanya ketekanan yang cukup tinggi baik dari pihak sekolah, dinas maupun pemerintah daerah. Dan hal inilah yang mendorong pemerintah atau daerah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dan selain itu juga ada kerugian yang harus dirasakan oleh siswa-siswi yang gagal dan tidak lulus dalam pelaksanaan ujian nasional, yang akan mematahkan semangat siswa-siswi tersebut untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi meskipun adanya ujian susulan dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat mengetahui banyaknya keluhan masyarakat mengenai diselenggarakannya ujian nasional ini, dan itulah yang menyebabkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menelusuri kebenaran dan akan keluhan-keluhan masyarakat tentang ujian nasional ini, sehingga akhirnya beliau mengagendakan akan dihapuskannya ujian nasional pada tahun 2021. Kemudian memasuki argumentasi mengapa kami sangat amat menyetujui mosi perdebatan kali ini, di mana argumentasi saya terdapat dua layer di dalamnya. Yang pertama yaitu dengan dihapuskannya ujian nasional ini, kami rasa akan dapat lebih meredukasi stres dari siswa. Dewan Juri yang terhormat, ujian nasional seringkali memicu tingkat stres yang tinggi pada siswa. Dan hal inilah yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dari mental siswa-siswa tersebut. Dewan Juri yang terhormat, tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk kecemasan, gangguan tidur, depresi, dan tekanan mental lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi jika seorang siswa tersebut hidup di lingkungan kompetitif dan tertekan oleh keluarganya dan sebagainya, di mana kesejahteraan mental siswa lah yang harus menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan. Dan penting untuk mencari keseimbangan antara mengukur pencapaian siswa secara objektif dan menjaga kesehatan mental mereka juga. Dan pendidikan yang mendukung perkembangan komprehensif siswa adalah kunci untuk mencapai hasil yang positif dalam jangka yang panjang. Kemudian poin argumentasi saya yang kedua, di mana kurangnya persiapan yang setara. Dewan Juri yang terhormat, ketidaksetaraan dalam pendidikan bisa menjadi hasil dari ujian nasional karena berbagai alasan termasuk perbedaan dalam persiapan. Contohnya saja, seorang siswa dengan latar belakang sosial
ekonomi yang lebih rendah mungkin memiliki akses yang lebih terbatas ke sumber daya pendidikan, seperti pendidikan tambahan untuk persiapan ujian nasional seperti buku, bimbingan private, les private yang dapat mempengaruhi persiapan mereka untuk ujian. Kemudian juga bagaimana dengan kualitas sekolah yang di Indonesia masih bervariasi secara signifikan di berbagai daerah, di mana siswa-siswa yang bersekolah di sekolah dengan sumber daya yang terbatas mungkin tidak memiliki akses pendidikan yang setara Dewan Juri Terhormat dengan siswa yang memiliki fasilitas dan staf yang lebih baik. Dan itu juga menjadi ketidaksetaraan yang terjadi ketika ujian nasional ini diadakan. Kemudian juga tekanan untuk berhasil dalam ujian nasional yang dapat lebih besar bagi siswa yang berada di lingkungan yang kompetitif atau memiliki harapan yang tinggi dari keluarganya atau masyarakat, atau juga memiliki tekanan dari keluarganya, ayah, ibunya, ataupun sebagainya. Kemudian juga beberapa siswa yang mungkin memiliki stres yang lebih baik ke kursus persiapan atau materi ujian yang lebih baik daripada yang lain yang dapat mempengaruhi hasil dari ujian mereka, dan inilah yang dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam cara siswa untuk menghadapi ujian ini. Oleh karena itu kami sangat amat mendukung mosi perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat, karena kami juga sangat mempertimbangkan bagaimana kesehatan mental siswa dan juga tetap memperhatikan bagaimana potensi yang dimiliki oleh siswa tanpa hanya memandang potensi dari siswa tersebut hanya melalui nilai ujian nasional semata. Oleh karena itu, poin argumentasi saya tadi akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, pembicara kedua dari tim pemerintah juga. Oleh karena itu, saya, Yumiliana Christine Wigustina, sangat amat menyetujui mosi perdebatan kali ini dan kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.